Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 109. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mu Chen terus memacu kecepatannya bersama dengan Jiu Yu untuk meninggalkan tempat lelang. Selama di perjalanan, Mu Chen cukup kagum dengan tingkat pemulihannya yang begitu luar biasa berkat api abadi yang telah menyatu bersama dengan energi spiritualnya. Jiu Yu pun segera mensejajarkan tubuhnya dengan Mu Chen. Dia cukup terkejut karena pemuda ini sungguh berani menolak ajakan dari Lin Jing untuk pergi menuju alam bela diri atau alam Wudong Qiankun. Padahal jika Mu Chen bergabung, pasti kekuatannya akan jauh lebih kuat apabila berlatih di dalam tempat itu. Namun Mu Chen segera menjelaskan jika tujuannya sekarang masih tetap akan menuju benua Tianluo. Jiu Yu pun mulai memahami keinginan dari Mu Chen, sehingga dia segera memberitahu jika mereka hanya perlu melewati satu portal teleportasi lagi untuk bisa menuju ke benua Tianluo. Mendengarkan hal seperti ini, jelas Mu Chen begitu bersyukur karena sebentar lagi dirinya bisa mengakhiri perjalanan yang begitu panjang. Dia sekarang juga sudah berhasil mengumpulkan 3 komponen untuk berlatih tubuh abadi sehingga bisa segera mengembangkan tubuh Dharma Karya tertinggi. Mu Chen pun menambahkan jika mereka sudah sampai ke benua Tianluo, maka Mu Chen akan segera mengembangkan dan juga melatih tubuh Dharma Karya tertinggi ini karena dia tahu pertarungan selanjutnya pasti akan menemui orang-orang yang bahkan jauh lebih kuat dari Liu Ming. Jiu Yu pun segera menganggukkan kepalanya dan meminta Mu Chen untuk secepat mungkin melakukannya. Namun Mu Chen harus tetap berhati-hati karena jika kultivasinya kali ini gagal, maka 3 benda yang sudah dia dapatkan itu juga akan segera hancur begitu saja. Di sisi lain, pemimpin dari istana Tianshuan atau ayah dari Liu Ming mulai merasakan jika cahaya Liantin Giok yang ada pada putranya semakin melemah. Dia yakin jika suatu hal pasti telah terjadi kepada Liu Ming. Hal ini membuatnya langsung menjentikkan jari dan memperoleh informasi mengenai keberadaan Liu Ming. Namun informasi itu tidak kunjung muncul, sehingga membuat bingung siapa orang yang sudah berani melakukan hal seperti ini kepada anaknya. Tidak lama kemudian Liu Tiandao yang juga merupakan ayah Liu Ming itu mulai melambaikan lengan bajunya hingga sebuah cakram yang cukup besar kini muncul. Liu Tiandao memasukkan energi ke dalam cakram itu dan kemudian cakramnya pun mulai berputar dengan cepat. Simbol cahaya misterius muncul dari dalamnya dan kemudian menyelimuti cahaya emas yang ada. Tak berapa lama, sebuah celah mulai terbentuk hingga Liu Tiandao mulai masuk ke dalam celah itu. Hanya dalam beberapa waktu yang cukup singkat, dia sudah muncul di benua Sang, tempat putranya mengalami penindasan. Saat ini, Liu Tiandao bisa merasakan adanya jejak dari makhluk tertinggi yang telah melakukan penyerangan. Liu Tiandao mulai bergerak mendekati gunung tempat dari Liu Ming terkubur, dan dia mulai mencoba membuka segel di tangannya untuk memindahkan gunung ke tempat asalnya. Namun setelah beberapa saat raut wajah Liu Tiandao berubah menjadi sangat jelek karena hal yang dia lakukan tidak berbuah manis. Liu Tiandao mulai bisa mengetahui jika seseorang memang sengaja menanamkan kekuatan yang begitu kuat agar gunung itu tidak bisa dibuka. Jika hal ini terus dibiarkan, maka dengan kekuatan Liu Ming yang tertimpa gunung besar itu, maka bocah tersebut pasti akan tewas. Liu Tiandao pun memutuskan untuk segera pergi dan juga mengambil senjata baru yang berada di dalam kuil untuk menyelamatkan anaknya. Dia berjanji akan memberikan pelajaran bagi siapapun yang telah berani melakukan hal ini pada putranya, yaitu Liu Ming.
kita berpindah ke tempat dari Mu Chen berada. Bocah itu yang sudah menggunakan portal teleportasi kini telah tiba di benua Tianluo. Mu Chen cukup kaget karena benua Tianluo ini sangatlah luas dan begitu banyak orang hebat di dalamnya. Namun, Mu Chen memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju wilayah Daluo Tianyu terlebih dahulu. Pada akhirnya Mu Chen dan juga Jiuyu mulai melihat dataran yang terapung di depan mereka. Jiuyu menjelaskan jika itu adalah markas besar dari alam Daluo Tianyu. Melihat markas di depan itu, Mu Chen bisa merasakan adanya fluktuasi energi dengan formasi spiritual yang melindungi tempat tersebut. Jiuyu yang berada di samping dari Mu Chen juga segera menjelaskan jika formasi pelindung yang ada pada alam Daluo itu merupakan salah satu formasi yang sangat sulit untuk dihancurkan, bahkan oleh orang yang memiliki kekuatan tinggi. Mendengarkan penjelasan seperti ini, Mu Chen tidak heran karena dia memang bisa merasakan fluktuasi energi yang ada dari formasi pelindung tersebut. Saat ini Mu Chen dan juga Jiuyu sudah sampai di depan gerbang utama. Namun mereka mulai dicegat oleh beberapa penjaga yang menggunakan baju armor hitam. Kapten dari penjaga itu berkata, "Menjauhlah, Daluo surga melarang orang luar untuk masuk tanpa izin. Siapapun yang melanggar akan dihukum tanpa ampunan." Mendengarkan kata-kata seperti ini, Jiuyu jelas tenang saja dan segera memberikan sebuah token yang berwarna hitam yang dia pegang. Menyaksikan token ini, sang kapten mengetahui jika itu adalah Ratu Jiuyu. Karena inilah mereka segera memberikan salam penghormatan dan juga meminta maaf karena ketidaktahuan sebelumnya. Jiuyu pun segera membawa Mu Chen untuk masuk ke dalam markas utama. Karena saat ini para penjaga sudah tidak menghalangi jalan mereka. Setelah kepergian Jiuyu dan juga Mu Chen, para anggota penjaga itu pun segera bertanya apakah benar bahwa itu adalah Ratu Jiuyu. Dengan cepat sang kapten menjawab jika itu pasti benar, karena token yang ada tidak mungkin bisa dipalsukan. Sang kapten juga yakin jika Ratu Jiuyu pasti telah berhasil melewati kesengsaraan sehingga tekanan yang dimilikinya saat ini sudah semakin kuat. Namun dia merasa kasihan karena pengkhianatan yang ada di dalam istana Jiuyu saat itu. Orang yang dipromosikan untuk menggantikan Jiuyu saat ini adalah orang yang telah membelot kepada Raja Lang Darah, sehingga kondisi istana yang sekarang jauh dari kata baik-baik saja dan bahkan terus mengalami kemunduran. Sementara itu Jiuyu dan juga Mu Chen tidak mendengarkan perkataan dari para prajurit penjaga sebelumnya karena sudah masuk lebih dalam. Jiuyu yang saat ini ingin mengajak Mu Chen untuk ke dalam istana yang telah lama dia tinggalkan. Tak berapa lama Mu Chen dan juga Jiuyu telah sampai di atas dari istana itu. Mereka bisa melihat jika di halaman yang begitu luas terdapat dua sosok wanita kembar yang sedang berkultivasi. Dua gadis ini memakai pakaian hitam dan juga merah muda. Meskipun memiliki wajah yang sama, Mu Chen yakin jika kedua gadis itu memiliki temperamen yang berbeda. Tak berapa lama, kedua gadis itu pun mulai membuka matanya melihat jika Jiuyu ada di depan mereka. Saat itu juga kedua gadis kembar ini langsung berlari dan juga memeluk Jiuyu. Mereka merasa senang karena kakaknya sudah kembali dengan selamat. Mengetahui bahwa Jiuyu sudah kembali, tak berapa lama kemudian ribuan sosok mulai berdatangan. Mereka menatap Jiuyu dan kemudian segera berlutut memberikan penghormatan. Menyaksikan adegan ini jelas Jiuyu merasa begitu penasaran kenapa anggota istana dari Jiuyu saat ini begitu banyak dan juga tersusun dengan rapi. Seingat dia, ketika saat itu Jiuyu meninggalkan istana,
masih belum begitu banyak anggota seperti sekarang, dan bahkan barisan orang-orang saat itu juga seadanya, karena Jiuyu bukanlah orang yang pandai mengatur barisan seperti ini. Jiuyu kemudian dengan cepat berterima kasih kepada dua adik kembarnya ini yang telah menjalankan amanatnya dengan sangat baik, sehingga istana milik Jiuyu semakin berkembang pesat. Tak berapa lama Jiuyu juga segera menanyakan keberadaan dari Cao Feng, karena sebelum Jiuyu pergi, dia meminta pada Cao Feng, pemuda itu, untuk membantu dua gadis kembar di depannya. Mendengarkan pernyataan seperti ini, kedua tubuh dari gadis kembar itu seakan-akan membeku. Namun mereka tetap menjelaskan jika Cao Feng telah berkhianat dan kemudian bergabung dalam pasukan Raja Elang Darah. Aksi itu dilakukan oleh Cao Feng karena dia tidak mendapatkan kabar tentang Jiuyu setelah pergi selama bertahun-tahun. Mendengarkan penjelasan seperti ini jelas membuat Jiuyu merasa cukup kecewa karena dirinya dulu sudah menolong Cao Feng dari kesusahan. Tang Bing yang merupakan gadis berbaju hitam, ketika melihat raut wajah kecewa dari seorang Jiuyu, dia pun berjanji suatu saat nanti dia pasti akan mengambil tindakan bagi seorang pengkhianat seperti Cao Feng. Namun Jiuyu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jiuyu pun tidak mempermasalahkan hal ini karena dia masih memiliki Tang Bing dan juga Xiao Bing yang selalu berada di sisinya. Sementara Jiuyu terus memperhatikan Xiao Bing dan dia bertanya, apakah kau sudah melewati alam tertinggi? Xiao Bing hanya terdiam, sementara Tang Bing buru-buru menjawab jika saudarinya ini telah melewati alam tertinggi, namun mereka tidak menggunakan setetes cairan spiritual tertinggi untuk melakukan kultivasi dalam beberapa tahun belakangan ini. Mendengarkan hal seperti itu jelas Jiuyu kaget karena dia tahu bahwa istana Jiuyu akan mendapatkan setidaknya 200.000 tetes cairan spiritual tertinggi setiap tahunnya. Dengan senyuman yang cukup kejut, Tang Bing mengatakan jika setelah kepergiannya, beberapa tetua meminta istana Jiuyu untuk dibubarkan saja. Namun beruntungnya, tetua Tian Jiu Huang tidak menyetujuinya, sehingga istana bisa tetap bertahan sampai sekarang. Dan Tang Bing juga mengatakan jika jumlah cairan spiritual tertinggi milik istana Jiuyu telah dikurangi sehingga mereka hanya bisa menerima tidak lebih dari 5.000 tetes setiap tahunnya. Karena hal inilah Xiao Bing masih belum bisa menyelesaikan pelatihan untuk memasuki alam tertinggi. Mendengarkan hal ini jelas Jiuyu merasa tidak terima karena para raja yang lainnya itu begitu sangat berani melakukan hal-hal seperti ini di dalam kawasannya. Jiuyu berjanji setelah dirinya kembali saat ini, maka dia tidak akan membiarkan siapapun untuk berani menekan dan juga menindas istana Jiuyu. Hal ini jelas membuat semua orang merasa gembira dengan kabar itu, karena mereka tidak perlu merasakan penindasan lagi ke depannya. Tak lama kemudian para anggota yang lainnya sudah mulai membubarkan diri. Hal ini membuat Jiuyu memanggil Mu Chen untuk muncul di sampingnya. Dengan cepat Jiuyu memperkenalkan Mu Chen kepada Tang Bing dan juga Xiao Bing. Jiuyu juga mengatakan jika pemuda ini adalah orang yang telah membantunya melewati kesengsaraan yang ada. Tang Bing menatap Mu Chen dengan begitu waspada, sementara Xiao Bing menatap Mu Chen dengan malu-malu. Namun karena Mu Chen telah membantu Jiuyu, maka dia juga harus menghormati Mu Chen. Mu Chen yang melihat hal ini, dia kemudian melambaikan tangannya dan memberikan 2.000 tetes cairan spiritual tertinggi supaya mereka bisa segera menyelesaikan kultivasinya dan memasuki alam tertinggi. Saat ini, kedua saudari kembar itu pun saling bertatapan dan langsung mengalihkan pandangannya pada Jiuyu. Akhirnya, Jiuyu pun dengan tegas berkata, ambillah. Di masa depan, Mu Chen juga akan menjadi bagian dari istana Jiuyu kita. Aku juga ingin memberitahukan pada kalian jika aku akan membiarkan Mu Chen sebagai pemimpin.
untuk memperebutkan kolam emas Daluo. Apakah kalian keberatan? Mendengarkan hal seperti ini jelas membuat kedua gadis kembar itu cukup terkejut. Mereka segera menceritakan jika selama beberapa tahun terakhir ini mereka sudah tidak memiliki kuota untuk memperebutkan kolam emas Daluo. Hal itu terjadi karena Raja Langdarah telah membeli kuota tersebut seharga 1000 tetes cairan spiritual tertinggi, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan sang Raja Langdarah. Mendengarkan hal seperti ini jelas tatapan mata Jiuyu seolah ingin segera melenyapkan Raja Langdarah karena bertindak seenaknya saja di istana Jiuyu ini. Mendengarkan nama dari Raja Langdarah, Mu Chen bisa mengetahui jika orang tersebut pasti bukanlah orang yang baik. Namun tak lama dia bisa mendengar jika Jiuyu besok akan pergi menuju konferensi 9 raja untuk mengambil semua haknya kembali ke tempat ini. Jiuyu juga menanyakan saat ini ada berapa orang yang bisa bersaing di alam Daluo dan melawan Mu Chen nantinya. Dengan gugup Xiaobing berkata jika ada 18 orang yang akan memperebutkan kolam emas Daluo. Namun dari masing-masing istana ada orang kuat yang bersembunyi. Jika ada 8 orang yang sangat kuat, mungkin kekuatan yang ada jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Mu Chen. Xiaobing juga dengan cepat mulai menjelaskan, dari 8 orang yang kuat, ada 4 yang akan masuk ke dalam nominasi. Sementara peringkat pertama ada Su King di bawah bimbingan Raja Sura. Su King ini merupakan orang yang menyukai Jiuyu sejak lama. Sementara di peringkat kedua ada Zhou Ye di bawah bimbingan Raja Lisan. Di peringkat ketiga ada Mutian di bawah bimbingan Raja Langdarah. Xiaobing kemudian menjeda kata-katanya sebentar. Dia terlihat ragu-ragu untuk mengatakan, namun akhirnya dia berkata jika pada posisi keempat ditempati oleh Cao Feng. Mendengarkan nama ini Jiuyu jelas tidak kaget karena pemuda itu memang memiliki bakat yang cukup bagus. Karena hal inilah dirinya dulu menyarankan agar Cao Feng menjadi penggantinya di dalam istana Jiuyu. Dari informasi yang ada, 3 orang dengan peringkat teratas sudah berada di tingkat kedua alam tertinggi, sedangkan Cao Feng masih berada di tingkat pertama. Melihat hal ini jelas Mu Chen harus menyingkirkan Cao Feng jika dia ingin mendapatkan kuota untuk memasuki kolam emas Daluo. Dengan penuh tekad Mu Chen yakin jika nanti kuota itu pasti akan jatuh pada istana Jiuyu. Melihat semangat ini jelas Jiuyu merasa begitu senang karena Mu Chen mau berkorban untuk istana Jiuyu miliknya. Tidak lama kemudian Jiuyu pun memutuskan untuk segera pergi menuju ke dalam istana. Sementara Mu Chen masih bersandar pada pilar besar yang berada di halaman ini, memperhatikan kepergian dari Jiuyu. Tidak lama kemudian Tang Bing mulai mendekati Mu Chen dan mengajaknya mengobrol. Dia ingin tahu apa hubungan antara Mu Chen dengan Jiuyu. Menjawab hal ini Mu Chen hanya mengatakan jika mereka berdua memiliki ikatan yang tidak akan membiarkan salah satu dari mereka terluka. Tang Bing pun paham. Namun dia juga memberitahu pada Mu Chen jika Raja Langdarah pasti tidak akan semudah itu memberikan kuota kepada istana Jiuyu. Apalagi hal ini telah terjadi cukup lama. Tang Bing yakin jika pertemuan 9 raja besok tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Hal ini membuat Tang Bing kemudian meminta pada Mu Chen untuk tidak menjadi orang yang berkhianat seperti Cao Feng, atau Tang Bing sendiri yang akan melenyapkan Mu Chen menggunakan tangannya. Mendengarkan ancaman seperti itu jelas membuat Mu Chen berkata jika dia tidak akan pernah melakukan pengkhianatan, dan dia juga akan membuktikan apabila Mu Chen mampu membereskan seorang pengkhianat seperti Cao Feng.
Mendengar jawaban Mu Chen, Tang Bing jelas sangat puas. Namun dia tetap meminta Mu Chen untuk selalu berhati-hati dengan Cao Feng. Tang Bing kemudian mengajak Mu Chen berkeliling istana agar pemuda itu mengetahui letak setiap ruang yang berada di istana Jiuyu ini. Keesokan harinya Jiuyu mulai menuju pada sebuah gunung yang disebut dengan Puncak Daluo. Tempat ini adalah salah satu tempat terpenting di alam Daluo. Jiuyu akan menghadiri konferensi 9 raja yang diadakan setiap 6 bulan sekali. Di Puncak Daluo terdapat sebuah aula yang cukup megah menjulang tinggi ke langit dengan fluktuasi yang luar biasa. Dan sekarang, di tangga yang akan menuju pada aula besar di Puncak Daluo, telah ada beberapa sosok yang berkelompok. Mereka akan menuju aula pertemuan dari Puncak Daluo. Semua orang yang ada di sana memandang takjub ketika melihat kehadiran dari seorang Jiuyu, dan mereka yakin jika pertemuan kali ini pasti akan lebih berwarna dengan sifat seorang Jiuyu yang terkenal tidak mau mengalah. Mendengarkan semua orang membicarakan dirinya, Jiuyu masih memilih untuk diam dan mulai menaiki tangga batu satu persatu untuk menuju aula pertemuan di puncak gunung itu. Tidak berapa lama sebuah cahaya mulai datang dari kejauhan. Mereka juga bisa merasakan adanya tekanan yang cukup kuat dari cahaya yang terpancar itu. Benar saja, cahaya tersebut merupakan Raja Sura, salah satu orang yang dianggap paling berkuasa di antara 9 raja yang berkuasa di alam Daluo ini, dan mungkin memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi 3 kaisar. Tang Bing juga memberikan penjelasan kepada Mu Chen yang berada di sebelahnya apabila laki-laki muda yang berada di samping Raja Sura adalah Su King. Dia merupakan pemimpin panglima yang sangat kuat. Sementara di samping orang itu ada beberapa raja dan juga panglimanya yang telah datang. Mu Chen kali ini bisa melihat jika orang-orang itu semua mendekati mereka. Tak berapa lama Raja Sura mulai berkata, "Bukankah ini adalah Jiuyu? Aku tidak menyangka jika dirimu sudah kembali." Meskipun kata-kata ini terdengar biasa saja, tapi Mu Chen bisa merasakan jika Raja Sura sebenarnya tidak terlalu suka dengan Jiuyu karena tekanan yang dirasakannya. Tidak berapa lama Raja Elang Darah juga telah muncul dan mulai menyapa Jiuyu. Dengan sengaja dia mengatakan kepada Cao Feng, bukankah itu adalah mantan gurumu? Tidak baik jika kau tidak datang untuk menyapanya." Mendengarkan kata-kata seperti ini, Cao Feng segera pergi menyapa Jiuyu. Namun sekarang Jiuyu sudah tidak peduli lagi dengan Cao Feng. Bahkan yang ada di dalam pandangan matanya hanya ada dendam. Melihat adegan seperti ini, jelas Raja Elang Darah tidak senang karena Jiuyu hanya diam saja tanpa memiliki reaksi apapun. Sementara Jiuyu hanya merasa sedikit menyesal karena sudah menyelamatkan Cao Feng dari medan pertempuran. Cao Feng yang tahu jika Jiuyu sedang memiliki kemarahan dengan dirinya, dia pun mulai menundukkan kepalanya. Hal ini menunjukkan jika pemuda itu pasti merasa sangat bersalah karena sudah berkhianat. Jiuyu kemudian mulai mengarahkan pandangan matanya pada Raja Elang Darah. Dia berkata jika dirinya akan memastikan semua hal yang telah mereka rebut kembali pada istana Jiuyu. Dengan percaya diri, Raja Elang Darah pun mengatakan, "Aku ingin melihat siapa yang bisa mengambil sesuatu yang telah aku dapatkan." Raja Elang Darah tidak takut dengan ancaman Jiuyu karena dia yakin jika kekuatan wanita itu masih berada di bawahnya. Raja Elang Darah mulai pergi. Melihat hal ini, Su King pun melayangkan tatapan mata tidak senang. Namun dengan cepat Raja Sura mengatakan, "Jika kau tidak memiliki kekuatan yang cukup, jangan ikut campur." Lagi pula Jiuyu saat ini sudah hampir mencapai tingkat kelima
Ditambahkan dengan fakta jika dia adalah binatang suci, seharusnya cukup sulit bagi Raja Elang Darah untuk mengalahkannya. Su King hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mulai menuju ke aula utama bersama dengan kelompok Raja Suram. Sekarang semua orang sudah mulai naik dan masuk ke dalam aula utama yang telah terbuka dan akan digunakan sebagai tempat konferensi para raja. Sesampainya di dalam tempat itu, mereka bisa melihat jika di tengah-tengah dari aula ini terdapat kursi untuk sang penguasa yang sulit diungkapkan. Di depan kursi itu terdapat 3 teratai emas yang digunakan oleh 3 kaisar. Dan saat ini Jiuyu segera menemui kaisar yang berada di tengah-tengah. Melihat kemunculan dari Jiuyu, kaisar itu tampak sangat senang. Sementara Tang Bing yang berada di sebelah dari Mu Chen pun mulai berkata, jika sosok lelaki tua itu merupakan Kaisar Elang Langit, orang tua itu memiliki hubungan yang baik dengan klan burung Jiuyu dan bisa dianggap sebagai saudara jauh. Sementara di samping kirinya adalah Kaisar Mata Roh. Orang itulah yang selama ini mendukung Raja Elang Darah, sehingga membuat sang Raja Elang Darah berani bertindak sesuka hatinya. Mu Chen pun cukup penasaran dengan kaisar itu dan mencoba untuk mengalihkan pandangannya. Tak berapa lama Mu Chen seakan terpaku pada mata Kaisar Mata Roh ini. Melihat hal itu, Jiuyu segera menyadarkannya. Dengan pelan Jiuyu mengatakan, jika menatap mata dari orang itu maka Mu Chen pasti akan terkena teknik sihirnya. Tang Bing pun segera menjelaskan jika kaisar yang ketiga merupakan kaisar tidur. Orang ini sepanjang hidupnya tidak pernah bangun, sehingga semua keputusan telah diambil oleh 2 kaisar yang lainnya. Namun Jiuyu berkata jika mereka tidak boleh meremehkan kaisar tidur, karena orang itu merupakan orang pertama yang ikut membuka alam Daluo, sehingga memiliki kekuatan yang dahsyat. Sementara penguasa wilayah dari alam Daluo ini sudah bertahun-tahun tidak muncul. Kali ini semua orang yang hadir sudah mulai duduk pada kursi masing-masing yang sudah dipersiapkan. Melihat jika yang hadir sudah lengkap, konferensi para raja sudah bisa dimulai. Jiuyu mulai memperhatikan semua pembicaraan di dalam rapat kali ini karena dia sudah berapa lama tidak mengikuti rapat tersebut. Beberapa saat kemudian topik pembicaraan yang terakhir sudah mulai dibahas, yakni tentang pertemuan untuk memperebutkan kolam emas Daluo. Hal ini membuat semua orang mulai tegang. Jiuyu segera mengangkat tangannya dan berkata jika istana Jiuyu juga akan ikut berpartisipasi dalam hal ini. Mendengarkan ucapan Jiuyu, jelas orang-orang yang hadir semuanya terkejut. Bahkan Raja Elang Darah mulai tertawa dan mengatakan jika kuota milik istana Jiuyu sudah dijual kepada istana Elang Darah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Jiuyu akan merebut kembali kuota tersebut kemudian diberikan pada Mu Chen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.